Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Penyeliharaan Tuhan serta kita sepanjang hidup ini sampai detik ini. Oleh karena itu, untuk mengawali ibadah pembuka kita bersama-sama menyambut Dia dan memuji Dia. Hai, puji namanya. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Perjalanan di awal tahun 2021 ini diwarnai dengan beberapa peristiwa yang memprihatinkan. Dimulai dengan meningkatnya kasus COVID-19 di seluruh dunia, disusul dengan jatuhnya pesawat di area Kepulauan Seribu, membuat masyarakat Indonesia cemas dan resah. Iman dan harapan akan keadaan yang semakin membaik malah seakan-akan diuji oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Hal-hal ini juga memicu kita juga untuk cemas dan resah akan masa depan. Seringkali kita malah mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di hari esok. Kita kemudian berusaha lebih keras lagi, lalu menenggelamkan diri ke berbagai aktivitas yang menurut kita bisa membuat keadaan kita menjadi semakin lebih baik. Kita lupa akan kasih dan penyertaan Tuhan yang bersama kita di sepanjang waktu. Sebagai ayat ibadah pembuka kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 6 ayat 25-26 berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku.
Teman-teman, mari kita menundukkan kepala dan mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengan segenap kerendahan hati kami berdoa menghadap-Mu. Engkau mengasihi kami dengan begitu banyak cara. Kasih-Mu besar, agung, dan mulia. Namun kami sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Praktek kami selalu berbeda dengan teori kami. Ampunilah kami ketika iman kami goyah dalam menghadapi masalah di sekeliling kami. Ampunilah kami ketika kami diuji dan dikuasai oleh keadaan. Ampunilah kami ketika kekhawatiran malah melanda hati kami. Lupa akan penyertaan kasih-Mu yang selalu menaungi dan melindungi kami. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang lebih bersandar kepada-Mu dan tak lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada-Mu sehingga kami menyadari betapa berbedanya hidup di dalam-Mu, bahwa menjalani hidup bersama-Mu adalah anugerah kasih yang tak tergantikan. Biarlah kami tidak selalu terpaku dengan dunia beserta dengan masalahnya, namun kami malah menjadi pribadi yang lebih mempercayakan ke dalam kuasa-Mu dan bergantung pada firman-Mu. Biarlah kami juga tetap dalam proses terus maju bertumbuh secara rohani, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi sesuai dengan ajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan berwarna. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 34 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari teman-teman pemuda kita menyatukan hati, menaikkan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh kembali dipertemukan dalam ibadah online melalui YouTube GKI Perumahan Citra 1. Kami percaya kasih Tuhanlah yang mengizinkan kami semua untuk bisa beribadah bersama pada pagi ini. Dalam ibadah ini kami kembali akan membaca dan mendengarkan firman. Kami menyadari segala kekurangan, keterbatasan kami sebagai manusia. Karena itu kami mohon, kiranya Roh Kudus membimbing dan mengurapi setiap kami. Baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pemberitaan firman, dalam segala keterbatasan Tuhan akan memperlengkapinya. Dan bagi setiap kami, teman-teman pemuda-pemudi yang mendengarkan firman di rumah kami masing-masing, kiranya berita firman yang kami dengar di hari ini sungguh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami bahwa kami punya Tuhan yang terus memelihara dan mengiringi perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal ke-16, ayat 13 sampai dengan 31 dan dilanjutkan ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu." Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ayat 35.
Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Halo, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat dan penuh sukacita untuk terus melanjutkan hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Ibadah kita hari ini dalam ibadah pemuda mengambil tema Our Daily Bread. Teman-teman pemuda, setiap kita pasti pernah bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah sebuah reaksi spontan yang timbul karena perasaan ketidakpuasan, kekecewaan, atau bisa jadi juga kekesalan yang timbul akibat apa yang diterima ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau sederhananya harapan versus kenyataan yang memang berbeda. Karena ketidakmampuan mengatasi kekecewaan dan ketidakpuasan itu, maka timbullah reaksi yang disebut dengan bersungut-sungut. Arti lain dari istilah bersungut-sungut adalah mengeluh, bahkan juga mengomel dan menggerutu. Dan kalau kita lihat istilah-istilah ini teman-teman, maka bersungut-sungut memiliki konotasi yang negatif. Kalau kita coba flashback dengan kondisi, situasi yang kita hadapi saat ini, maka pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak Maret tahun lalu di Indonesia, itu juga menjadi sebuah alasan yang membuat kita kemudian bersungut-sungut, mengeluh, bahkan mungkin juga mengomel. Kita harus work from home, school from home. Nggak bisa pergi atau kumpul sama teman-teman. Pergi ke mall, pergi ke tempat wisata. Kenapa? Karena kita bisa menimbulkan klaster baru untuk penyebaran COVID. Saya mendapat informasi bahwa di tempat tinggal orang tua saya di Bekasi, sekarang sudah mulai penyebaran di komplek-komplek perumahan COVID-19. Jadi bukan hanya kantor, tapi komplek perumahan juga menjadi klaster utama saat ini. Karena itu kita harus berhati-hati. Kondisi ini yang membuat 11 Januari lalu sampai 25 Januari mendatang, kita memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Pulau Jawa, Bali, dan ini menjadi satu fokus bagaimana memang kita melakukan satu proses pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, inilah kondisi yang seringkali membuat kita menjadi galau. Kita menjadi bersungut-sungut. Belum lagi pandemi usai, kita mendengar tadi di kata pembuka, bagaimana situasi membawa kita pada kecemasan ketika kita mendengar jatuhnya pesawat yang menimbulkan begitu banyak korban, yang membuat duka cita mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada seorang ibu teman-teman yang memposting sebuah foto selfie dengan ketiga anaknya ketika mereka naik pesawat itu. Lalu kemudian dalam captionnya dituliskan, "Bye-bye family. Kami sedang menuju rumah sekarang." Pesan itu dikirim tepat sebelum mereka naik pesawat dari Jakarta. "Berdoalah untuk kami," tulis kakak dari ibu itu, Rati, Irfan Syahrianto, yang memposting di Instagram dengan foto keluarga. Dia mengatakan keluarganya awalnya berencana untuk mengambil penerbangan yang berbeda. Tapi kemudian mereka berubah pikiran pada menit terakhir. Hidup tidak ada yang tahu. Mereka juga tidak tahu bahwa mereka menjadi korban jatuhnya pesawat itu. Benar-benar kalau ingat captionnya tadi, "Bye-bye family," karena mereka memang tidak akan pulang ke rumah yang mereka diami di dunia. Tapi mereka pulang ke rumah di sorga sana. Sungut-sungut itulah teman-teman yang kemudian menjadikan kita pribadi yang mengeluh. Bahkan tak sedikit dari kita yang kemudian mempersalahkan Tuhan atau orang lain atas suatu keadaan itu. Merasa bahwa kita semestinya tidak harus mengalami suatu keadaan atau peristiwa itu. Dan bersungut-sungut merupakan tindakan yang berkaitan dengan perkataan mulut. Namun ada hubungan mendalam juga dengan apa yang ada dalam hati. Sebab perkataan yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan hati kita tahu adalah pusat segala sesuatu.
Hari ini teman-teman, pembacaan firman Tuhan, kita mau melihat juga bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut. Pertanyaannya, kenapa Israel bersungut-sungut? Israel bersungut-sungut karena dalam pengembaraan mereka, ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, justru mereka berhadapan dengan begitu banyak tantangan, bahkan juga hambatan. Saya mencoba mencari seberapa jauh perjalanan, jauh teman-teman. Mesir, Kanaan menurut sebuah sumber dapat dilalui paling lama 2 minggu, 11 sampai 25-an hari. Tapi harus dijalani oleh Israel perjalanan ini kurang lebih 40 tahun. Dan dalam sebuah catatan dituliskan bahwa Musa itu tidak menggunakan rute terpendek atau jalan lintas. Kenapa? Karena bisa mengarahkan Israel masuk ke dalam wilayah Filistin yang adalah musuh mereka. Musa mengajak umat yang dipimpinnya itu melalui jalur selatan, menyusuri dataran pesisir yang sempit dan bergunung-gunung. Dan ketika menjelang dan memasuki Kanaan, orang Israel kembali berputar-putar dalam negeri Edom, baru kemudian bergerak ke utara. Jadi jalan yang dipilih mereka adalah jalan yang berkelok-kelok, yang menuruni dan mendaki ngara yang terjal dan curam. Belum lagi apa yang mereka harapkan dalam perjalanan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Mereka berharap mereka keluar dari Mesir, mereka akan bebas menghadapi situasi yang lebih baik, tentu dalam pandangan dan pemikiran mereka. Termasuk juga dalam kitab Keluaran 16 yang kita baca terkait dengan kebutuhan perut mereka. Tapi apa yang terjadi adalah keadaan yang sebaliknya. Mereka justru menganggap Musa membawa mereka keluar dari Mesir agar mereka mati kelaparan. Karena itu mereka kemudian membandingkan ketika mereka berada di Mesir. Mereka mengatakan lebih baik kami mati di Mesir, tapi di depan kami ada kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kita lihat pada ayat ketiga Keluaran 16. Daripada kami harus mati karena kelaparan di padang gurun yang tandus dan juga tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Teman-teman, apa yang diungkapkan ini menunjukkan bahwa ketika kebutuhan hidup yang paling mendasar, kebutuhan fisiologis seperti makanan tidak terpenuhi, maka hal ini bisa menimbulkan amarah. Dan kemarahan itu kemudian membuat mereka membandingkan keberadaan mereka ketika mereka di Mesir dan saat ini ketika mereka menuju tanah air mereka sendiri, Kanaan. Membandingkan situasi saat itu dengan situasi sebelumnya, yaitu ketika mereka dalam penindasan di Mesir, tentu hal itu tidaklah tepat. Karena akan semakin memperkeruh suasana hati bangsa Israel sehingga mereka bisa kehilangan akal sehat. Lalu kemudian pergumulannya mereka betul bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Tetapi secara tidak langsung sebenarnya mereka tengah bersungut-sungut kepada Allah. Karena dialah yang memerintahkan Musa dan Harun untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Disinilah problem masalah yang kita lihat teman-teman, pergumulan yang kita temukan. Sungut-sungut mereka sebenarnya adalah kepada Allah. Omelan, keluhan mereka adalah bukti bahwa mereka tidak yakin dan percaya kepada Allah. Seakan Allah tidak sanggup memelihara atau menyediakan apa yang mereka perlukan itu. Mereka melihat masalah lebih besar dari 10 tulai yang Allah telah nyatakan langsung di depan mereka ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka lupa bahwa ketika mereka keluar dari Mesir itu, mereka sudah dibebaskan. Mereka sudah tidak lagi mengalami penderitaan seperti yang harus mereka hadapi di tanah Mesir. Ada seorang bernama John F. Cragen, seorang profesor emeritus studi keagamaan di Saint Norbert College dan editor Amerika Utara untuk Scripture in Church, yang juga adalah penulis banyak buku. Dia menyebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah sebuah keputusasaan teologis. Keputusasaan itu menjadikan seseorang merasa dirinya tidak dikasihi Allah. Dan perasaan ini kemudian melahirkan mentalitas budak, yaitu mentalitas bersedia diperalat, diperlakukan tidak adil, yang penting bisa memperoleh apa yang diinginkan. Nah, inilah pergumulan yang kita temukan dari kondisi bangsa Israel. Tetapi yang luar biasa teman-teman, di tengah sungut-sungut Israel,
Di tengah kalau kita meminjam tadi istilah keputusasaan teologis mereka, firman Tuhan menuliskan Allah mendengar. Allah memperhatikan penderitaan yang dikeluhkan umatnya. Sejak orang Israel ada di Mesir, sampai pada perjalanan ini, Allah tetap memperhatikan mereka. Ia menjawab mereka dalam kepedulian dan kemahakuasaan yang luar biasa. Dan dituliskan jelas, Allah mendengar, Allah memperhatikan ketika ia kemudian menyediakan mana pada pagi hari. Dan Allah juga mengirimkan burung puyuh supaya mereka bisa menikmati daging pada sore hari. Di sini kita melihat bagaimana Allah memakai alam untuk mencukupi kebutuhan umatnya. Allah menyatakan kasih dan kemurahannya kepada bangsa Israel. Meskipun Israel bersungut-sungut, meskipun mereka mudah marah kepada Musa, kepada Harun, bahkan kepada Allah sendiri. Tapi Allah tidak membuat sungut-sungut itu sebagai alasan untuk memutuskan cinta kasihnya kepada umat yang dikasihinya itu. Perkataan Allah di ayat 12 bagian akhir mengatakan, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini menunjukkan betapa Allah penuh kasih setia dan anugerah. Anugerahnya tampak jelas ketika ia tetap memberikan makanan setiap hari bagi umatnya. Saya membayangkan teman-teman perjalanan umat Israel 40 tahun mengembara. Tentu kebutuhan perut adalah kebutuhan utama mereka untuk terus melanjutkan hidup dan perjalanan. Dalam situasi demikian kita menyaksikan Allah memelihara mereka. Roti mana, burung puyuh menjadi tanda anugerah Allah dalam kehidupan umat Israel. Karena itu tadi ayat 35 mengatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Janji penyertaan Allah sungguh terbukti dan dibuktikan oleh Allah sendiri. Sebagaimana yang pernah ia janjikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Janji yang disampaikan semestinya meneguhkan bahwa Allah memelihara kehidupan mereka. Namun umat Israel tidak sepenuhnya percaya pada pemeliharaan Allah. Mereka khawatir akan kebutuhan jasmani mereka. Akibatnya mereka tidak taat pada apa yang diperintahkan Allah melalui Musa. Ketika diperintahkan supaya mengumpulkan mana sesuai kebutuhan keluarga, mereka justru menyimpan makanan lebih. Sehingga dituliskan makanan itu berulat dan berbau busuk pada esok harinya. Di sini kita belajar tidak menjadi pribadi yang rakus teman-teman, tapi mengambil secukupnya sesuai kebutuhan. Kita ingat senada dengan doa Bapa kami yang mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahkan kalau kita lihat lanjutan ayat mulai dari ayat 21 dan seterusnya yang kita baca. Dalam peraturan tentang sabat, telah ditetapkan pula bahwa setiap pagi mereka harus mengumpulkan mana untuk dimakan, diolah, dimasak untuk hari itu. Sementara untuk hari esoknya, maka Tuhan menurunkan mana yang baru. Jadi selalu baru setiap hari. Tapi pada hari ke-6, bangsa itu harus mengumpulkan 2 kali lipat takaran dari sehari-hari, karena pada hari ke-7, hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti tidak ada pada hari itu. Dituliskan di ayat 26. Karena itu yang mereka perlu lakukan hanya satu, percaya dan yakin bahwa Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan setiap hari. Dan mereka juga tetap setia dan taat kepada Tuhan dengan mendengarkan apa yang diperintahkannya. Teman-teman pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan bangsa Israel menjadi perenungan bagi kita semua. Harus dengan jujur kita akui, kita tak ubahnya seperti bangsa Israel dalam teks Alkitab yang kita baca. Kita menjadi pribadi yang kerap bersungut-sungut. Terutama apa yang kita harapkan, kita inginkan, tidak terpenuhi sesuai apa yang kita mau. Kita lalu kemudian mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam setiap hal yang kita jalani hari demi hari. Termasuk juga dalam setiap doa yang kita panjatkan. Apakah Tuhan mengasihi saya? Kenapa doa saya kok sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan? Satu kali saya membaca sebuah tulisan menuliskan begini. Aku minta kekuatan agar aku mendapat. Ia memberi aku kelemahan supaya aku menjadi taat. Aku minta kesehatan agar aku mengerjakan yang lebih besar. Ia memberi aku anugerah agar aku mengerjakan yang lebih baik. Aku minta kekayaan supaya aku bahagia. Ia memberi aku kekurangan
supaya aku bijaksana. Aku minta kuasa supaya aku dipuja sesama. Ia membuat aku lemah agar aku bergantung kepadanya. Aku minta segala sesuatu agar aku menikmati kehidupan. Ia memberi kehidupan agar aku menikmati segala sesuatu. Aku tidak selalu memperoleh apa yang aku minta, tetapi doaku selalu dijawab oleh Tuhan. Teman-teman pemuda, yakinilah bahwa Tuhan menjawab doa kita seturut dengan kehendaknya. Dan jawaban doa pasti yang terbaik. Yang utama yang perlu kita miliki hanya satu. Kita percaya sepenuhnya. Tapi disinilah seringkali muncul persoalannya. Kita menyatakan iman, oh saya percaya kepada Tuhan. Tapi ungkapan itu hanya keluar dari lidah bibir kita. Ketika diperhadapkan pada masalah atau pergumulan, kita hanya fokus pada diri. Dan merasa kita sanggup untuk mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Padahal hal itu secara tidak langsung menjadikan kita orang yang sebenarnya meragukan kehadiran Tuhan. Tidak jarang iman percaya kita hanya bergantung pada situasi-situasi yang membentuknya. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang menyenangkan, aman, baik menurut kita, kita kemudian mengatakan Tuhan itu baik. Oh, pekerjaan saya lancar, pasangan saya oke, penghasilan saya cukup untuk belanja online, cukup untuk beli barang branded, cukup untuk liburan. Sekarang sudah tidak bisa karena pandemi, teman-teman. Tentu bukan cukup hanya dalam arti itu saja. Cukup untuk semuanya. Maka kita bisa mengatakan, oh Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu memelihara. Tuhan itu menyediakan apa yang saya butuhkan. Tapi sebaliknya, ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, masalah yang berat, sakit, kehilangan orang yang dikasihi, maka tak sedikit orang yang mengaku percaya menjadi hilang arah dan meragukan kehadiran Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan mengasihi saya? Yang ada kemudian kita menjadi pribadi yang mengeluh dan bersungut-sungut. Teman-teman, iman bukanlah sesuatu yang statis. Ia bersifat dinamis. Karena itu kita perlu merawatnya dengan baik. Salah satunya adalah dengan kita menemukan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Belajar untuk dibentuk oleh Tuhan melalui setiap peristiwa dan mempercayai bahwa Tuhan memelihara kita dalam segala keadaan. Tak bergantung dari situasi apapun, Ia hadir bagi kita. Tema kita hari ini, Our Daily Bread. Tema ini mengingatkan kita untuk percaya, yakin bahwa Tuhan memelihara hidup saya dan teman-teman setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kalau kepada bangsa Israel Ia memberikan mana dan burung puyuh 40 tahun, maka kepada kita saat ini Ia pun memberikan mana dan burung puyuh, supaya kita bisa tetap berjalan, melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Apalagi dalam situasi saat ini, kita baru masuk di minggu ketiga Januari. Masih panjang perjalanan setahun yang akan kita lalui. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, kita yakin dan percaya, kita ada dalam genggaman tangan Allah. Ia merengkuh kita, Ia mencintai kita. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya dalam hari ke depan kita tetap melangkah, kita tetap yakin dan percaya. Saya mencatat ada 3 poin perenungan kita. Yang pertama, teman-teman, supaya kita bisa tetap melanjutkan hari-hari kita ke depan adalah kita menjadi pemuda yang berserah penuh hanya kepada Dia. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita manusia terbatas, Dia tidak terbatas. Dia sangat mencintai kita. Dalam salah satu sharing dengan teman saya, dia berkata begini, setiap kita pasti pernah mengalami titik terendah, situasi tersulit dalam hidup kita. Tapi disitulah kita menyadari hanya satu hal yang harus kita lakukan, berserah kepada Dia. Surrender kepada Allah kita. Dan kita mengatakan, Tuhan saya tidak mampu tanpa Tuhan. Kita dibentuk dan bertumbuh melalui setiap peristiwa yang kita alami. Yang kedua, kita juga belajar sebagai pemuda-pemudi menghargai setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur. Salah satu hal yang membuat kita kerap bersungut-sungut karena kita tidak memiliki rasa syukur dalam hidup ini. Kita tidak melihat bahwa Allah bekerja melalui hal-hal yang sederhana setiap harinya. Kita masih bisa merasa dan menikmati makanan. Kita masih bisa mencium aroma. Badan kita masih sehat. Masih bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Masih bisa beraktivitas, sekolah, bekerja, bahkan beribadah secara online. Di tengah banyak orang yang kesulitan.
dan sudah tidak bisa mengalami ini karena pandemi. Karena itu pandanglah anugerah Tuhan, hal yang sederhana dalam kehidupan kita, dan hargailah setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah. Lalu yang ketiga, kita belajar sebagai pemuda-pemudi Tuhan bersedia untuk terus taat dan setia mendengarkan suaranya. Kita memiliki kepekaan penuh mendengarkan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita menemukan melalui setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Karena itu disitulah kita perlu dan harus punya relasi yang intim dengan Dia. Dan relasi itu akan nampak dalam tindakan, yaitu kita percaya. Dan percaya sejati tampak ketika kita punya ketaatan penuh kepada Dia. Kita yakin bahwa rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya buat saya dan teman-teman. Kalau saya coba rangkum ini menjadi 3B, berserah, bersyukur, bersedia untuk terus mendengarkan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dalam keberserahan penuh, dalam rasa syukur, dalam kesediaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu Bapa, kami datang dalam syafaat kami bersama. Kami bersyukur firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami, bahwa kami punya Tuhan yang terus memelihara hidup kami, setiap hari, setiap saat, setiap detik, sehingga kami tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas menghadapi hidup ke depan, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi dan komunitas muda yang terus berjalan bersama dengan Engkau, memiliki keberserahan penuh, selalu bersyukur dan bersedia mendengarkan suara-Mu. Kami datang saat ini berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Situasi yang dihadapi saat ini masih menimbulkan pergumulan karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kami mendengar secerca harap, sebuah berita yang baik ketika vaksin itu sudah tiba di Indonesia, bahkan juga Bapak Presiden sudah menerima vaksin itu. Biarlah itu menjadi satu pengharapan baru di tahun yang baru ini, bahwa kami ke depan dapat dipulihkan dari situasi pandemi yang terjadi. Kami juga berdoa untuk pembatasan kegiatan masyarakat yang masih berlangsung. Biarlah kami semua punya ketaatan penuh pada apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, sehingga itu bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagi setiap kami yang masih bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, beraktivitas dari rumah, tapi juga sudah ada yang bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Kami berdoa bagi saudara kami, teman-teman kami yang mengalami pergumulan menjadi dampak dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang juga terus memelihara kehidupan mereka. Tuhan menganugerahkan semangat sehingga mereka tetap bisa berjuang menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit yang harus mereka hadapi. Kami juga bersatu hati berdoa bagi kehidupan bergereja Tuhan, secara khusus di Jemaat-Mu GKI Perumahan Citra 1. Pandemi COVID-19 mengubah segalanya, tapi persekutuan umat Tuhan, pertumbuhan iman dapat terus terjadi
melalui berbagai kegiatan online yang diadakan. Biarlah semua ibadah persekutuan terus menguatkan iman kami, menumbuhkan spiritualitas kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan pemuda Jemaatmu GKI Citra. Biarlah melalui setiap kegiatan yang diadakan, semakin banyak umat muda yang merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka dan membuat mereka tetap melangkah teguh bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang bergumul dalam keadaan sakit, mereka yang lemah secara tubuh, kiranya Tuhan yang memulihkan mereka. Bagi mereka yang kehilangan pengharapan, biarlah mereka boleh tetap bersandar penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan itu. Bagi setiap mereka yang terus mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberikan semangat kepada mereka untuk tidak pernah lelah berjuang, sehingga pada waktunya nanti ketika Tuhan izinkan ia bisa beroleh pekerjaan. Bagi setiap mereka yang tengah mencari pasangan hidup atau juga tengah bergumul dalam hidup relasi, merencanakan berbagai rancangan ke depan, kiranya Tuhan yang turut campur tangan, sehingga segala yang terbaik juga boleh terjadi. Puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang baik, yang terus memelihara kehidupan kami. Kami akan melanjutkan 1 pekan ke depan dalam segala kegiatan, aktivitas, pekerjaan, sekolah, pelayanan kami. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi satu hal yang kami tahu, kami yakini dan imani, ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Nas persembahan dari Mazmur 50 ayat 23 menyatakan demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang dengan tetap mengikuti protap kesehatan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur atas setiap kasih karunia yang terus kami nikmati sampai sekarang ini. Saat ini, kami membawa persembahan syukur kami yang asalnya juga dari-Mu. Perkenankan persembahan ini dan berkati pengelolaannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mampukan kami juga untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Rekan-rekan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita akan melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kita dalam tuntunan berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.